Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Raikaesa TV di program Gunem lah. Kali Jengker, ini Gunem. Jengker. Kali ini cukup istimewa karena podcast kita di alam bebas. Outdoor. Sejuk guys. Suasananya, udaranya bersih, ada gemericik air dan lain sebagainya. Lah nanti kita coba kulik. Sedang di manakah kita? Yang suasananya indah banget, tapi kita kenalan dulu dengan tamu kita yang ganteng. Silakan Mas, sopo sampean? Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya Silva Agus Rianto. Jadi biasa dipanggil Agus Rian. Agus Rian. Jadi saya Agus kacangan. Campuran lah. Campuran. Ada yang memanggil Saridin. Jadi ya macam-macam. Tapi yang biasa dipanggil teman-teman siapa? Rian. Rian, Mas Rian. Jadi saya adalah salah satu. Jadi yang menginisiasi. Jadi orang ngeklaim ini bahasanya membuat teman-teman itu menjadi satu bergerak lah. Pergerakan bagaimana menganalisa potensi desa termasuk di Banyukuning lah. Kita saat ini berada di wisata Banyukuning, Desa Kerondonan, Kecamatan Gundang, Kabupaten Bojonegoro. Gitu. Awal mulanya ya apa kok teman-teman pemuda Kerondonan pengen bikin wisata yang disebut Banyukuning. Piye ceritanya piye? Jadi gini, kalau Banyukuning ini kan sejak dulu sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Jenengnya Banyukuning. Banyukuning. Makanya kita tidak merubah apa yang sudah menjadi kodratnya alam. Namanya Banyukuning ini. Kita tinggal di situ menganalisa potensi. Kok ketok enek banyu panas, ada air hangat, mata air yang keluar langsung dari celah-celah bebatuan, dari kemiringan pegunungan. Jadi airnya hangat. Dan kebetulan tidak mengandung Mas, tidak berbau, belerang tapi tidak berbau. Mambu ya? Biasanya kan bikin nggak enak. Nah ini ceritanya bi kok disebut Banyu Kuning. Kalau Banyu Kuning itu sisi mitologinya ono Mas. Piye mitologinya ya apa? Mitosnya dulu seorang putri. Putri Kayangan. Jadi kalau legendanya itu dari Gunung Pandan. Raden Singodipuro yang kerap sekarang disapa Ki Derpo secara mitologi di Gunung Pandan, tapi itu mempunyai seorang putri. Putri Ki Derpo. Senengane kuwi sobo kene Mas. Cangkruan di sini, ngopi dan lain sebagainya di sini. Betul. Pokoknya zaman biyen ceritane senengane ning kene mergo nggone adem. Tempatnya sejuk. Jenenge putri iki sapa? Roro Sekar Ayu. Roro Sekar Ayu itu legendanya Banyukuning. Mandinya juga di sini? Mandinya di sini. Dan pada saat itu legendanya itu belum airnya air biasa. Terus. Jadi belum panas, belum ini. Ketika beberapa minggu, beberapa hari itu gak dolan rene Mas. Beliau itu krungu nek wong di hilir sana itu banyak yang sakit. Wakai wong loro. Jadi tiba-tiba orang yang hidup di bantaran sungai kan dulu. Roro Sekar Ayu. Sekar Ayu. Yang sekarang legendanya jadi Nyi Pandansari itu. Begitu. Sudah beberapa bulan tidak kesini, terus banyak orang sakit. Banyak orang sakit di hilir sana, di hilir sungai yang mengarah ke Waduk Pacal. Begitu. Jadi kerungu nek banyak masyarakat yang sakit, juga ada yang kesurupan, banyak juga. Entah itu karena apa. Beliau bingung. Terus di akhirnya sini termenung, kemudian memikirkan langkah apa yang diambil bisa mengatasi masalah masalah warga yang banyak sakit, karena bapaknya kan memang tabib gitu. Ki Derpo itu tokoh spiritual tabib di Gunung Pandan. Di Gunung Pandan, di kawasan Gunung Pandan sini. Terus akhirnya setelah tahu masyarakat di hilir di hilir itu sakit, Nyi Roro Sekar Ayu. Roro Sekar Ayu itu apa yang dilakukan? Ya dengan nggak sengaja, dalam masa-masa sedihnya dia mencari solusi. Dia menambatkan selendang yang dipakai itu. Selendangnya yang dipakai biasa kan kembenan gini Selendang yang dipakai itu ditambatkan, diikat di sebuah pohon berjuntai gitu. Masih pohonnya? Pohonnya masih. Masih.
di belakang sini. Nun Terlihat sewu. besar ini ya. Nun sewu. Jadi berjuntai di situ tidak sengaja ada sebagian yang tercelup di aliran Di air. ini. Ya, terus Jadilah tiba-tiba warna air itu menjadi kuning. menguning. Oh, Gitu. itu legendanya. Legendanya. Guys. Legendanya Banyu wisata Banyu Kuning. Wisata Banyu Kuning. Setelah itu berarti sudah lama ya di warga tahu ini ada sumber air yang warnanya kuning, sudah tahu. Sudah lama sekali. Sejak tahun piro? Kira-kira ya Abad ya. abad 16-an lah. Airnya ya segini terus atau Segini terus, jadi debitnya tidak pernah berkurang pada saat musim kemarau. Ini kan puncaknya ya. kemarau ya. Ya seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa pancurannya juga tidak menyusut, tidak berkurang debitnya. Tetap aliran air sungainya juga terus normal-normal aja. tuh. Gitu. Terus setelah tahu bahwa di sini itu ada sumber air yang warnanya kuning, terus pemuda Krondon ini ya apa? Jadi awalnya ini berawal dari cerita di tahun 2015, Mas. 2015. Seusum tawuran biyen. Oh, 15 aku ya. Bocah nom-nom kan gelut. Terus Tawuran, senengannya tawuran. dangdutan tawuran. Iya. Kemudian kita mencoba langkah piye ya cacah anak-anak muda itu biar punya kegiatan. Ya, kegiatan dan gak fokus di tawurannya ya. Betul. Akhirnya kita dari Tawur dan cinta lah. Tawur dan cinta. Tawur yang teratur. Jadi teratur pada saat itu kita akhirnya ngobrol beberapa pemuda cangkruan ambek ngopi, dikasih masalah ini ono potensi. Ono potensi sing iso dikelola jane sok ben iso dadi andalane desa yang bisa dikelola kemudian memunculkan nilai ekonomi kan gitu. Terus akhirnya pemuda dari beberapa elemen di 2015 itu kita membuat pergerakan pertama yang didasari rasa keberagaman. Jadi toleransi itu nomor 1, Mas. Ya. Untuk menepis ben gak tukaran lah intinya. Karena berbeda-beda di sini komunitas anak-anak yang tatoan, ada anak-anak komunitas motor, jadi siayaan lah intinya. Beberapa ada yang rambutnya nggak karu-karuan, kayak aku ini. Anak-anak yang dalam tanda petik dianggap rodok nakal. Tetapi itu saya yakinkan punya motivasi tinggi tapi ya. Betul. Nah, ketika kami mencoba ngobrol, mereka itu menerima apa yang bahwa kita meyakinkan bahwa apa wae rupane anak-anak muda itu tetap berhak punya masa depan. Oke. Terus setelah itu sepakat akhirnya bersih-bersih atau ya? Bersih-bersih. Awalnya kita bersih-bersih. Lokasi ini dulu gerumbul yang enggak karuan, dadi wedi wong Sobo kene. Jadi jarang sekali orang yang masuk sini karena memang suasana nuansanya di tengah hutan ya memang. Hutan ini hutan lindung ya? Atau lindung. Hutan lindung ya? Kawasan lindung. Kawasan lindung. Terus kita akhirnya membuat papan-papan nama dengan alat seadanya, potongan kayu jati atau apa, foto booth, terus penunjuk arah dan lain sebagainya, tulisan-tulisan sehingga gampang diwaca wong, dengan branding yang sederhana Mas lewat Facebook. Pertama Facebook, ya kita mewajibkan ya tiap pemuda ya. Betul, 36 anak yang bergabung di sini awalnya memang 36 personel itu gabungan dari beberapa elemen organisasi. Terus kita yakinkan mereka gawe tulisan-tulisan itu, kita mewajibkan mengarahkan untuk branding di Facebooknya masing-masing, medsosnya. Sampai kemudian dari situlah muncul banyak orang yang respon. Berkunjung. Setelah itu kan akhirnya wisata Banyu Kuning ini terkenal lah ya, terkenal dan tercatat di bukunya Parbud gitu ya. Iya, di Parbud. Dipromokan oleh Dinas Pariwisata. Lalu setelah itu apa yang dikerjakan para pemuda desa Krondonan? Nah, ini para pemuda desa Krondonan itu apa? Yang dilakukan adalah mereka membuat kedai-kedai kecil. Jadi pada saat itu rong duwe pemasukan. Iya. Kerja bakti terus ya? Iya, kerja bakti terus. Beberapa bulan sampai guys. Kesel ngesake. Jadi terus kemudian
Kita sempat kontroversial, Mas. Berat sekali karena merupakan satu pekerjaan yang tidak ada apa-apanya. Sedangkan orang tua mereka itu pasti menanyakan, "Wi lo gawean apa? Resik alas no." Resik alas ndi bayarane ngono. Kemungkinan gitu ya. Iya, betul, betul. Terus akhirnya menarik ya. Iya, ada sedikit rezeki, kemudian kami mencoba membuat warung kecil-kecilan. Oh itu. Kedai. Mereka menamakan kedai Banyu Kuning yang di depan sana. Yang di atas dekat pintu masuk itu ya. Dari bambu, Mas. Oh, dari bambu. Itu ada musola kecil ya? Ada musolanya juga. Ya. Jadi buatannya anak-anak sendiri itu. Gotong royong juga. Gotong royong. Aduh. Jadi kita meyakinkan keluarga mereka, teman-teman yang mengelola di sini itu melalui beberapa strategi. Ben wong tuane juga mendukung. Ya, itu berat sekali, berat sekali. Panjang guys, wong 2015 sekarang 2021. Ya, 6 tahun. 6 tahun. Rindi melakukan lun-lun karena kerja bakti ya ndak modal ya. Ndak modal sama sekali. Terus informasinya ini kan lahannya pihak ketiga kan? Iya, betul. Itu ceritanya ya pokok bisa menjadi pengelola wisata. Nah, dari satu pergerakan itu, kemudian banyak yang berkunjung, di situ mulailah kita bahasanya jajal mengelola. Mengelolanya biyen ya meng parkir tok kuwi, bagaimana di situ bukan tiket ya, tapi jasa pemeliharaan, di perawatan, Mas. Ya, oke. Jadi teman-teman kan butuh kuwi, terus dari resik lah, resik 5 tahun. 5 tahun kepijet dan sopo sing bayari. Terus akhirnya dari warung itu dapat masukan dari ramai pengunjung, akhirnya lumayan lah di situ kita akhirnya membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Akhirnya dapat kerjasama itu. Kita masih panjang sekali. Jadi melalui kerjasama itu kita mencoba mengajukan perizinan itu di 2017, Mas. 2017. Terus ACC-nya kerjasama itu juga ketika sudah dikelola di 2019 ini itu. Ini berarti belum ya? Sudah dikelola 2019 sebelum pandemi. Oh, terus kena pandemi untuk ngelentruk. Udah ngelentruk. Guys, banyak wisata memang saat pandemi ini PPKM ini banyak yang tutup karena ya taat pemerintah lah. Iya, betul. Kalau dibuka kan ya dirasani ya. Itu jadi rame ngono kan. Wisata banyu, Mas. Ya setelah dapat kerjasama terus sekarang uji coba ya. Bahasanya apa ya? Masa uji coba. Masa uji coba untuk pengelolaan wisata Banyu Kuning. Ini seluasnya berapa kalau yang di itu? Kalau yang dikerjasamakan itu totalnya ada 14,1 hektar. 14,1 hektar. Ini intinya mengamankan lokasi dulu, Mas. Mengamankan. Iya. Itu betul ya lumayan gegarapan. Tapi ojo des. Nah, untuk pengembangan aja. Jaga nih karena bicara wisata tentu ke depan kita harus punya akses yang sangat luas, Mas. 14 hektar itu yang istilahnya apa ya? Totalnya yang dikerjasamakan dengan tapi yang intinya geoparknya yang masuk ini yang ada masuk di titik Geopark Nasional Bojonegoro. Ini hulunya. Banyu Kuning ini merupakan hulu geoparknya Bojonegoro. Geopark. Oh, keren kan? Jadi wisata geopark sing istilahnya yang unik apa kok iso disebut geopark karena apa itu? Ya karena Gunung Api Purba, Mas. Jadi Pandan itu kan Gunung Api Purba. Ciri-cirinya salah satunya adalah geotermal, panas bumi, air hangat yang keluar di celah bebatuan di Banyu Kuning ini. Berarti tidak di Jogja saja ya? Tidak di Jogja saja. Di sini ada, guys, Gunung Api Purba. Betul. Nah, munculnya ya ini. Ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya ada Blekutuk Banyu Panas, Banyu Kuning. Nah, ini salah satu ciri dari Gunung Api Purba, Gunung Pandan. Nah, jadi Gunung Pandan ini memang memunculkan banyak wisata ya. Banyak wisata, potensi. Salah satunya wisata Banyu Kuning. Ada berapa sebenarnya sih kerondonan itu? Kalau di Desa Kerondonan sendiri ada 5 destinasi masuknya. Punya itu air terjun. Air terjun. Punya banyu bleng yang rasanya asin, padahal di dataran tinggi. Banyu bleng yang rasanya asin yang bisa dibikin bahan apa jenis lali ya? Untuk lopes ya. Lopes alami, jadi nggak pakai garam. Ya di dekatnya makam kayaknya.
Iya, Oh, betul. dekatnya. Betul, Pernah ke sana dekatnya saya. makam. Nah, Ya, pernah terus selalu di Gunung Jati, Gunung camping ground itu Camping Grong. itu Sing watu gunung Gawedi itu. Gunung Watu. Kalau Gunung. di Gunung Watu itu batuan utuh satu gunung, luasannya itu 1,2 hektar, itu juga bagian dari geopark, Mas. Jadi geopark yang 2 hektar. Itu watu tuh, guys. Watu utuh. Nah, Bisa itu ke sana. dari zaman masa purba ya, masa Purba, purba itu Gunung Pandan itu gunung api, lalu muncul watu gunung yang utuh. Iku dinggo wong atusan nampung ya. Betul. 2 hektar. Ngeri ra itu, guys. Dan salah satunya Banyu Kuning. Jadi Kerondonan ini salah satu banyak potensi ya Banyak sebenarnya. potensi. Cuman karena mungkin modalnya gak duwe ya. Ya kita harus merangkak lah, Merangkak, kesot-kesot, resik-resik dewe. Sampai akhirnya kita ceritakan bahwa banyak hal yang akhirnya jadi pengalaman berharga Selama 2015 sampai sekarang. sampai sekarang. Akhirnya sekarang betul-betul peran serta pemerintah daerah, Pemkab dalam hal ini Pemkab itu sudah memperhatikan wisata desa, Mas. Termasuk Banyu Kuning ini. Untuk bantuan lah. Iya, untuk perbaikan jalan Jadi untuk setapak masuk. Ya, itu dapat perhatian dari pemerintah Nah, karena ini salah satu destinasi wisata yang masuk promosi di daerah ya. Pemkab. Pemkab itu. Terus untuk potensi lainnya kalau potensi pendukung di sini Watu punya Gunung, dekat Watu Gunung ya sini? Iya. Sekitar berapa kilo kalau dari sini? 1,5 kilo lah. 1,5 kilo. Terus kalau yang di Banyu Bleng ya? Banyu Bleng Itu sekitar berapa? 4 kilo kalau dari Banyu Kuning. Banyu Kuning. Kalau dari Banyu Terus Kuning. sitoknya Gunung apa? Jati. Gunung Jati sing neng cedak itu ya, pinggir dekat Bukit jalan Kopen itu ya. Itu berapa ya? Itu kalau dari sini 2 kilo lah. 2 kilo. Berarti artinya orang kalau ke Kerondonan itu sudah bisa menikmati banyak pilihan. Lokasi wisata. Lokasi satu desa itu, guys. Satu desa. Cuman ya memang karena belum ada modal besar ya, modal besar. Ya, mudah-mudahan kita juga punya target 2022. Kalau yang gerujukan itu apa? Air terjun. Air terjun nih. Air terjun itu kalau dari jalan raya aksesnya masih cukup ekstrim, Mas. Oh gitu. Itu masuk wilayah Desa Kerondonan? Teritorialnya ya administrasi Desa Kerondonan. Oh gitu, enggak ikut desa sebelah kayak kecamatan sebelah? Enggak, kalau administrasi desanya ikut desa. Tapi aksesnya sulit? Agak sulit, masih jalanan bebatuan. Alami ya, Mas. Alami. Itu kalau kemarau ini? Kemarau ini masih cukup, debitnya bagus. Masih nganu ya? Masih keluar bagus debitnya. Luar biasa ini Kerondonan di pucuk gunung. MDPL-nya lumayan. Berapa? Kalau di Kerondonan sendiri 613 MDPL. Ya. Kalau total di ketinggian di desa tertinggi itu adalah di bawah Pandan di Desa Klino itu 897, Mas. Kalau ke sini bisa nginep enggak? Bisa. Bisa nginep bawa tenda sendiri atau? Iya, kita punya paket. Oh iyalah. Paket itu biaya paketnya, cerita. Jadi di Banyu Kuning sendiri sudah punya paket camping ground. Camping ground. Jadi untuk pelayanan paket camping itu kita punya paket segmen pelajar. Itu fasilitasnya apa? Fasilitasnya tenda kita sudah sediakan. Ya, jadi terus tamu yang hadir itu tinggal orang datang, tidur, dapat makan, bayarnya piro. Nah, dari beragam. Kalau segmen pelajar lebih kita menyesuaikan, sangat murah. Kalau untuk gathering family, untuk paket keluarga itu sehari semalam 400.000, Mas. 400.000. Untuk kapasitas 4 orang. Nah, ini silahkan kontak sing Bau Rekso. Ya, bisa dilihat di Facebook Banyu Kuning ataupun Instagram Banyu Kuning _Bojonegoro. Itu baru atau sudah lama? Sudah lama sekali. Tahun berapa? Sudah lama sekali. Jadi kalau paket wisata di Banyu Kuning 2017 kita udah buat. Ya, oke. Sudah ramai sekali. Oke, ini kan sudah banyak potensi dan sudah mulai ada perkembangan lah Banyu Kuning sejak awal saya ke sini. Kedepannya kayak apa ini? Kita punya rencana ke depan bahwa Banyu Kuning ini menjadi media embrio ekonomi yang bisa memunculkan ekonomi lainnya. Jadi destinasi itu pada bahasa wisata, Mas, itu hanya sebagai objek bonus. Simbol bonus ya. Lainnya bisa nanti produk desa lah ya. Betul. Produk desanya apa ya? Produk desa kita punya bambu. Punya limbah kayu. Terus
tanaman porang ini. Nah, tanaman porang. Tanaman umbi porang ini yang lagi tren sekarang. Itu di Kerondonan ya? Iya, di Desa Kerondonan ini, di bawah Pandan. Lainnya kuliner? Kulinernya kita buat konsep bumbung. Jadi ala-ala bambu. Kalau wisata Banyukuning ini. Bumbung? Iya, Piye, potongan bambu itu sebagai media wadahnya, Mas. Jadi kalau dibakar gitu? Enggak, jadi disisik, dikasih ada tulisannya memang khasnya Banyukuning. Gelasnya juga kopi itu juga minum dari bambu Banyukuning. Makannya mie di dalam bumbung gitu. Ya. Keri, aku pengen jajal ya. Kita enak. Semeru guys. Lebih alami, Mas. Lebih alami. Kalau malam ini hawanya adem nggak? Kalau di sini bisa sampai ke 16 derajat. 16. Lumayan ya? Iya, cukup kayak dingin. Neng di ya? Ya, kayak neng gunung-gunung ya? Iya. Bisa nginep, bisa makan khas, terus dapat apa lagi pengunjung kalau ke sini? Kalau pengunjung di sini pulang bawa oleh-oleh bisa. Oleh-oleh apa? Souvenirnya bisa beli. Itu bikinan produk UMKM-nya ibu-ibu muda di Desa Kerondonan. Ada tas rajutan. Oh, tas rajutan. Ya. Dari buatan ibu-ibu limbah. Oh, limbah kain. Oke. Dari limbah kain. Mantap. Itu terdiri dari beberapa muda tadi? 36 untuk pengelolanya. Yang masing-masing punya peran beda-beda? Iya, beda-beda. Sebenarnya pengembangan wisata ini manfaat gak secara real untuk masyarakat? Sangat bermanfaat. Jadi contohnya gini, ketika ada paket gathering family atau paket camping, itu untuk konsumsinya kita sinergikan dengan ibu-ibu kampung, Mas. Ya, terus makan paginya ibu siapa, siangnya ibu siapa, sorenya dengan konsep alam. Jadi kita ramah lingkungan. Bungkus daun. Terus selain itu pemudanya juga bekerja ya di sini? Pemudanya aktif semua. Jadi punya ini, Mas, punya produk. Pemuda di sini untuk mensiasati apa ya? Ekonomi yang masuk, juga punya kegiatan penanaman bibit porang yang dijual polybag. Dijual polybag. Ya. Itu bisa dibawa pulang ya? Bisa. Kulaan ya? Bisa. Yang lagi tren yang kemarin dipromosikan oleh Bapak Presiden Jokowi di Madiun. Di Madiun itu. Ya. Sini juga hadir katanya? Iya. Oh, keren-keren. Porang, guys. Ini nandur porang banyak. Jadi beragam harga, Mas. Iya. Barangkali terakhir pesan-pesan untuk pemirsa Rakaisha TV. Apa yang mau disampaikan? Ya, semoga apa yang kita lakukan di teman-teman pengelola wisata Banyukuning ini bisa menjadi inspirasi untuk semua desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Mas. Jadi dan desa-desa terdekat ya? Betul. Karena desa wisata itu membangun sinergitas semua embrio untuk membangkitkan gairah ekonomi. Itu kan tujuannya. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Menparekraf. Jadi dari sebuah aktivitas pergerakan itu akan muncul nilai ekonomi. Ini ya pesan yang endingnya terakhir bahwa kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan kebaikan itu akan memunculkan hal yang baik juga. Oke, sip. Artinya Banyukuning tidak bisa berdiri sendiri jika desa-desa terdekat juga tidak membangun wisatanya. Betul. Gitu. Artinya ada kerjasama antar desa-desa terdekat. Istilahnya apa? Paket. Menjadi paket. Ono Klino, ada Sambung Rejo, ada Atas Angin. Kalau di wilayah selatan kan itu. Oh ya. Jadi orang kesini yang jauh dari kota itu mempunyai banyak pilihan. Bisa di 2 kecamatan. Betul. Dan berapa desa itu sebenarnya? 4 desa. 4 desa dengan banyak pilihan destinasi. Nginap iso ya? Bisa. Oke. Terima kasih Mas Rian sudah hadir di Rakaisha. Semoga menginspirasi dan tetap semangat. Akhirul kalam, merdeka.